Bab 411, Musik. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Seminggu telah berlalu, dan dalam periode ini, Minos dan Abi telah bertemu dengan beberapa profesional di Wilberg, bersedia menandatangani kontrak dengan mereka. Banyak orang yang merasa was-was seperti Master Arai sebelumnya. Namun, ketika mereka mendengar tentang kemungkinan penandatanganan kontrak jiwa, mereka semua berubah pikiran. Bagaimanapun, hal seperti itu meyakinkan mereka bahwa janji-janji itu akan dipenuhi, dan dengan demikian, tidak satu pun dari mereka punya alasan untuk menolak kesempatan seperti itu. Itu karena kenyataan yang dihadapi para profesional ini tidak semudah kelihatannya. Pertumbuhan para profesional ini tidaklah sederhana, dan sebagian besar dari mereka harus menghadapi masa-masa sulit di awal perjalanan mereka. Secara umum, segalanya akan menjadi lebih nyaman bagi orang-orang ini ketika mereka mencapai tahap ke-6 dalam budidaya dan menjadi ahli sejati di wilayah tersebut. Namun hal itu tidak mudah untuk dicapai dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, bagi mereka yang masih berada pada level rendah dan tidak memiliki banyak ruang untuk berkembang di tempat yang persaingannya sangat ketat, pergi ke daerah dengan peluang seperti kasus kota kering seperti sebuah terobosan bagi mereka. Hal ini membawa mereka keluar dari situasi sulit awal yang biasanya terjadi di kalangan profesional muda dan menempatkan mereka pada posisi spesialis, berpengaruh dan dihormati. Dan itulah yang diinginkan oleh setiap orang yang berakal sehat untuk dirinya sendiri. Jadi, dengan jaminan bahwa wilayah Minos memang memberikan peluang bagi mereka, orang-orang yang dia ajak bicara ini segera menerima tawarannya dan menandatangani kontrak. Dan pada akhir 5 hari pertama dia dan Abi di kota ini, mereka telah meyakinkan 80 orang untuk menandatangani kontrak kerja di kota kering. Dari orang-orang ini, 6 orang sudah berada di level 48, diambang menjadi profesional kelas 2 tingkat menengah. Dan di antara mereka, ada 2 alkemis, 1 ahli susunan, 2 pandai besi, dan 1 desainer. Justru para profesional yang paling dibutuhkan di kota kering. Sudah jelas betapa berharganya para profesional di 3 bidang keahlian utama bagi kota manapun. Namun bagi para desainer, orang-orang ini dapat membangun segala jenis bangunan agar memiliki ketahanan yang sesuai. Seperti menara budidaya dan tembok kota. Konstruksi seperti itu perlu dikembangkan oleh para desainer agar berguna untuk tujuan mereka. Dan tentu saja, Dataran Hitam akan terus membuat bangunan untuk tujuan tersebut, dan untuk itu, mereka memerlukan profesional dengan spesialisasi tersebut. Adapun yang lainnya, ada orang-orang dari profesi spiritual penting, tetapi lebih dari setengahnya adalah pandai besi, ahli susunan, dan alkemis. Sisanya adalah dokter, perancang, juru masak, hakim spiritual, peramal, dan ahli racun. Mereka semua berada di dekat akhir tahap keempat budidaya, hampir menjadi profesional tingkat rendah tingkat 2. Tapi tidak ada penjinak binatang buas, karena Minos belum mengembangkan profesi ini di wilayahnya. Dia tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk semua ini, dan tidak ada permintaan yang signifikan untuk layanan dari para profesional tersebut. Dengan itu, dia belum mencoba menghubungi penjinak binatang buas manapun. Bagaimanapun, semua kesepakatan yang dia buat ini telah menghabiskan total 850.000 kristal tingkat rendah. Tetapi Minos tidak memiliki jumlah tersebut, karena ia hanya memiliki sisa 400.000 setelah begitu banyak negosiasi. Dan dia tidak bisa menghabiskan kristal itu, karena masih ada teknik yang berfokus pada alkimia untuk dia beli. Jadi, dengan itu, dia telah membeli kristal tingkat rendah dengan kristal tingkat menengahnya. Menghabiskan total kurang dari 7.100 kristal tingkat menengah. Memang nilai yang tinggi, namun manfaat yang didapat dari pengeluaran tersebut tidaklah sedikit. Misalnya saja yang terjadi pada Minos ketika ia mencoba melakukan hal yang sama seperti sekarang, di kota Portland, di Stony Island. Pada saat itu, dia tidak memiliki kristal untuk membuat kesepakatan semacam ini, jadi hanya 1 orang yang memutuskan untuk menemaninya ke kota kering. Tapi tidak hanya itu, bahkan setelah sekian lama berlalu, kurang dari 30 profesional dari kota tepi laut itu telah pindah ke wilayah Minos. Itu adalah angka yang kecil untuk permintaan kota kering dan jauh lebih kecil dari apa yang telah dicapai Minos saat ini. Dan justru karena perbedaan ini, penguasa muda Dataran Hitam merasa bahwa kristal-kristal ini layak untuk dibelanjakan pada kontrak jiwa ini. Dengan tindakan seperti itu, dia tidak hanya memberikan lebih banyak layanan ke kotanya. Tidak,
dia entah bagaimana memperlambat penghindaran kristal spiritual dari dataran hitam. Lagi pula, dengan mengimpor sumber daya bernilai tambah tinggi dari luar negeri, kota kering kehilangan jutaan kristal setiap tahunnya. Namun, dengan lebih banyak profesional lokal, hal seperti itu dapat dihindari karena para profesional yang mendapatkan kristal ini akan menghabiskan uangnya di kota itu sendiri. Dan hal seperti itu menciptakan siklus pertumbuhan yang baik. Karena keputusan seperti yang diambil minggu ini di kota Wilbeck, akan tiba saatnya kota kering tidak perlu lagi bergantung pada perjanjian tersebut. Sebaliknya, kota akan merangsang dirinya sendiri untuk berkembang, sehingga mengurangi kebutuhan akan intervensi. Itulah otonomi yang banyak dibicarakan Minos. Bagaimanapun, semua perjanjian ini membutuhkan waktu 2 hari untuk disahkan oleh hakim spiritual yang berhasil dipekerjakan oleh Stuart muda di Wilbeck. Karena itu, Minos dan Abi memutuskan untuk menghabiskan 1 hari lebih lama dari yang mereka rencanakan untuk tinggal di kota ini. Dan ketika mereka meninggalkan tempat ini, sepasang kekasih harus melakukan perjalanan melalui kawasan hutan dengan kehadiran banyak makhluk spiritual di wilayah pegunungan Kerajaan Ombak. Dan untuk ini, lebih baik keduanya menghabiskan beberapa malam mungkin bepergian melalui lokasi itu. Dengan begitu, mereka masih bisa menikmati malam terakhir di Wilbeck sebelum mereka mulai kembali ke dataran hitam. Saat itu malam di Wilbeck, dan Minos serta Abi saat ini berada di alun-alun kota ini, duduk mengelilingi salah satu dari banyak meja yang ada di tempat itu. Beberapa kios tersebar di mana-mana, banyak pohon, bunga, bahkan danau buatan kecil di dekat tempat itu. Dan di tengah-tengah area ini terdapat bagian yang banyak mejanya dibagi secara strategis, mengelilingi panggung kayu kecil. Area luas ini sedang meriah saat ini, banyak orang makan dan mengobrol di setiap meja, sementara para pelayan datang dan pergi dari kios-kios tersebut. Bau makanan di udara sangat memabukkan sehingga siapapun yang lewat akan merasa menggugah selera sekaligus membangkitkan keinginan untuk makan. Dan hal ini terutama berlaku bagi para pecinta daging sapi panggang, yang tampaknya menjadi ciri khas tempat ini. Di tempat yang mengundang ini, beberapa anak berlarian dari satu sisi ke sisi lain sambil bermain, terkadang membawa tusuk sate besar di tangan mereka, sambil mereka merasakan angin malam mengurangi panas 30 derajat Celcius 86 derajat Fahrenheit seperti sekarang. Dan melalui semua itu, Minos dan Abi berbicara satu sama lain, duduk berdampingan, seperti yang dilakukan pasangan pada saat-saat seperti ini. Salah satu lengannya melingkari pinggangnya saat dia menekan bahu kirinya ke dada kanannya. Namun selain terlihat cukup mesra satu sama lain saat ini, mereka juga tengah menikmati alunan musik yang dimainkan oleh sepasang musisi yang berada di atas panggung tersebut. Di tempat itu, 2 orang pria sedang memainkan alat musik yang berbeda, keduanya menggunakan dawai untuk menghasilkan suara. Dan setiap kali kedua musisi ini memainkan senar tersebut, sebuah simfoni yang indah bergema melalui alun-alun itu, menciptakan perasaan hangat dan menyenangkan yang menstimulasi energi para kultivator yang lebih lemah di tempat itu. Adapun individu yang lebih kuat di sana, seperti dalam kasus pasangan tersebut, selain merasa rileks dengan musik, mereka hampir tidak merasakan pengaruh apapun pada kultivasi mereka. Tapi tidak ada masalah. Bagaimanapun, mereka berdua ada di sini untuk bersantai, menikmati malam yang damai satu sama lain, sebelum akhirnya kembali ke jalan raya. Profesi musisi merupakan salah satu profesi yang saling melengkapi, begitu pula profesi pelukis. Artinya, seorang kultivator tidak perlu mempelajari teknik yang ditujukan pada satu aktivitas, seperti dalam kasus pandai besi dan alkemis. Yang dibutuhkan para pelukis dan musisi adalah memiliki setidaknya satu teknik tipe mental. Setelah itu, semua jenis kultivator dapat menciptakan musik dan lukisan, menggunakan teknik ini dan pemahaman mereka terhadap kultivasi. Hal ini bekerja secara berbeda untuk kedua profesi ini, namun inti keseluruhannya sama. Ketika menciptakan musik atau lukisan, seorang kultivator tertentu akan mengungkapkan sebagian pemahamannya, yang dapat mempengaruhi orang lain di jalur yang sama. Namun selain memberikan pembelajaran dalam produksinya, musisi dan pelukis juga dapat mendorong pembinaan orang-orang yang bersentuhan dengan karyanya. Tentu saja tidak sesederhana itu, dan ada banyak batasan. Misalnya, perbedaan kultivasi antara pendengar lagu dan musisi harus memihak pada musisi. Artinya, orang tersebut harus lebih kuat dari pendengarnya, atau rangsangan energi spiritual pada orang tersebut tidak akan terjadi. Jadi meskipun musisi tersebut memiliki kekuatan jiwa yang lebih kuat,
mendengarkan sebuah lagu tidak akan meningkatkan tingkat kultivasi pendengarnya jika jarak antara level mereka sangat kecil. Jika perbedaannya kurang dari satu tahap budidaya, efeknya akan serupa dengan petani tahap kelima yang memakan buah dengan konsentrasi tinggi. Hal seperti itu memang membantu dalam budidaya, tetapi tidak sampai pada titik di mana kemajuan kecil terjadi. Tapi itu tidak masalah. Di dunia di mana kekuatan kultivasi berarti segalanya, sedikit peningkatan dalam kecepatan kultivasi akan diterima. Akibatnya, banyak sekali permintaan akan orang-orang yang mampu menciptakan musik atau lukisan spiritual. Dan bagaimana kedua profesi ini dapat didamaikan dengan yang lain. Oleh karena itu, banyak orang di dunia spiritual sesekali meluangkan waktu untuk memberikan presentasi karya mereka. Terkadang seorang guru melakukan hal ini kepada murid-muridnya untuk membantu mereka meningkatkan pemahaman mereka dengan lebih cepat. Di lain waktu, anggota keluarga akan melakukannya di rumah mereka. Tapi orang-orang juga bisa bekerja dengannya, di tempat seperti Minos dan Abi berada saat ini. Itu karena, selain semua kemungkinan untuk merangsang peningkatan level dan pemahaman, baik musik maupun lukisan merupakan bentuk hiburan yang diterima dengan baik. Orang-orang di dunia spiritual menikmati berfoto di rumah mereka, mendengarkan musik pada acara-acara perayaan. Dan ini berlaku bahkan ketika individu tidak dapat mencapai kemajuan spiritual karena perbedaan kultivasi antara mereka dan pekerjaan tersebut. Musik instrumental sangat populer, dan bahkan tanpa manfaat spiritual, musik dapat membuat rileks, memotivasi, atau menginspirasi orang. Itulah sebabnya Minos dan Abi menikmati momen ini di Wilbek. Itu adalah cara untuk menghilangkan stres kehidupan sehari-hari dan menikmati momen sambil menikmati komposisi yang indah. Dan tidak heran jika para penggarap sakti memiliki begitu banyak lukisan di rumahnya, padahal barang-barang tersebut seringkali tidak ada hubungannya dengan lukisan spesialisasi mereka. Seorang pejuang bisa melihat keindahan alkimia melalui lukisan yang dibuat oleh seorang alkemis. Dan hal sebaliknya juga akan terjadi. Oleh karena itu, ini adalah bentuk hiburan dari masyarakat, yang membuat jutaan orang di seluruh dunia mengejar karir yang hanya terfokus pada bidang-bidang tersebut, sementara banyak orang lain yang mengagumi kreasi mereka. Bagaimanapun, banyak kultivator hanyalah orang biasa yang ingin hidup lebih lama tetapi tidak dapat memiliki spesialisasi yang kuat. Kehidupan seorang pejuang bukan untuk semua orang, begitu pula risiko yang diambil oleh ahli racun setiap kali dia berlatih. Juga tidak akan lebih mudah menggunakan kekuatan jiwamu untuk memanipulasi hukum dunia ini. Jadi, orang-orang biasa, seperti kebanyakan penduduk kota kering, menikmati karya-karya yang diciptakan oleh para musisi dan pelukis. Setelah menikmati malam mendengarkan musik dan makan di tempat itu, Minos dan Abi kembali ke hotel tempat mereka menginap beberapa hari terakhir, tempat mereka beristirahat selama beberapa jam berikutnya. Ketika hari sudah menyingsing di Wilbek, pasangan itu sudah bangun dan menyelesaikan urusan mereka sebelum berangkat. Saat itu, gadis berambut biru itu berada di atas Minos sambil menggosok dirinya kuat-kuat, sementara adik perempuannya memeluk tongkat pasangannya. Bokongnya sudah berkeringat sekarang, dengan kilau yang membuatnya lebih indah dari biasanya. Dan di saat yang sama, saat dia mengusap bagian intimnya ke tubuh Minos, Abi merasakan gerakan licik pasangannya yang membuatnya semakin terangsang. Ah, gelombang! Salah satu tangan Stuart muda sedang memainkan salah satu putingnya di saat yang sama dia menggunakan mulutnya untuk menghisap leher Abi yang tak berdaya. Tapi bukan itu saja, meski Abi tidak pernah mengizinkan Minos mencoba hol keduanya, pemuda ini selalu menggunakan salah satu jarinya untuk menggoda tubuhnya. Dan itu berfungsi dengan baik, seperti yang terjadi saat ini. Setiap kali penguasa muda dataran hitam itu menggerakkan salah satu jarinya ke tempat itu, tubuh sensual pasangannya bergetar nikmat dan wajahnya memerah karena malu. Tapi itu hanya membuatnya lebih cantik dan provokatif untuk orang seperti Minos. Ah, gelombang! Dengan cepat erangan surgawi gadis berambut biru itu mencapai puncaknya saat dia akhirnya mencapai klimaks pamungkasnya. Segera setelah melakukan ini, tubuhnya bergetar hebat saat dia merasakan sensasi menggetarkan melewati tubuhnya, berpindah dari bagian pribadinya ke pikirannya. Lubang kedua wanita muda ini berkedip dengan kuat, bersama dengan adik perempuannya yang sedang memerah susu tongkat Stuart muda. Oh, gelombang! Minos kemudian mengeluarkan suara kenikmatan saat dia merasakan serangannya dilepaskan di dalam Abi untuk ketujuh kalinya sejak mereka mulai. Pada saat mereka mencapai titik ini, mereka berdua bernapas dengan tergesa-gesa,
dengan Abi masih di atas dari Minos, keduanya terhubung seolah-olah belum selesai. Ia menatap mata Abi sejenak lalu menggunakan salah satu tangannya untuk memijat bagian belakang lehernya. Dan ketika mereka saling memandang sejenak, tak satu pun dari mereka mengatakan apapun, hanya menunjukkan kepuasan satu sama lain melalui mata mereka. Abi, aku ingin kamu menjadi milikku dan bukan milik orang lain. Ucapnya sambil masih memandangi wajah cantik pasangannya yang merona. Mendengar ini dan melihat bagaimana Minos memandangnya, Abi merasakan panas yang menyengat di tubuhnya saat matanya menjadi sedikit merah. Kamu, maksudmu, dia. Kemudian dengan lembut mengusap salah satu pipinya dan berkata, aku ingin kamu menjadi pacarku, Abi. Mendengar ini, dia menatapnya sejenak, pupil matanya membesar sepenuhnya, ketika akhirnya senyuman terbentuk di wajah cantiknya dan air mata mengalir dari mata Abi. Gadis bodoh, kenapa kamu menangis? Minos tersenyum padanya di saat yang sama dia menyeka air mata dari wajah pasangannya. Anda tidak ingin, dia bermain dengannya. Abi lalu tertawa dan berkata, sebelum akhirnya menciumnya. Aku ingin. Memem gelombang. Keduanya berciuman dalam-dalam setelah momen spesial mereka berdua, dengan Abi membeberkan seluruh kebahagiaannya di pelukan orang yang ia cintai. Aku mencintaimu. Dia memikirkannya sejenak tetapi belum berani mengatakannya padanya. Rasa takut ditolak dan mendengar ucapan, terima kasih, masih terus hadir di benak remaja putri ini, bahkan setelah Minos ingin menjalin ikatan dengannya. Bagi sebagian orang, perasaan seperti itu akan menjadi masalah dan bukan hal yang baik, dan Abi masih tidak yakin di pihak mana Minos berada. Tapi dia cukup tenang untuk menunggu. Mereka berdua punya banyak waktu, dan dia baik-baik saja dengan perkembangan di antara mereka. Bagaimanapun, setelah pagi yang tidak biasa itu, keduanya dengan cepat melakukan apa yang harus dilakukan sampai mereka akhirnya meninggalkan tempat itu, menuju ke selatan menuju Kerajaan Ombak. Ledakan, suara pertempuran terdengar di tengah kawasan hutan, saat beberapa binatang terlempar ke dinding batu gunung dekat tempat itu. Ledakan, tanah terus-menerus terangkat ke udara, menghasilkan tirai debu yang secara signifikan mengurangi visibilitas area tersebut. Dan sementara bau tanah menyebar ke pinggiran area itu, masing-masing dari mereka yang terlibat dalam pertarungan ini bergerak dengan kecepatan tinggi, menyerang dan menghindari serangan lawannya. Pada titik ini, beberapa kawah terbentuk di area itu, tempat sekitar 15 binatang berkaki dua, ditutupi bulu, bertarung melawan satu orang. Masing-masing binatang ini hanya memiliki satu mata yang sepenuhnya berwarna biru, dan wajah mereka berwarna oranye. Namun, hal yang paling mencolok dari penampilan mereka adalah taring tajam yang menonjol dari mulut mereka. Itu adalah salah satu dari beberapa spesies binatang berkaki dua yang ada di utara benua tengah, monyet bermata satu. Ras seperti itu dikenal karena kekuatan fisiknya dan kemampuannya untuk bergerak melebihi biasanya. Dan karena mereka berkaki dua, makhluk-makhluk ini dapat bertarung dengan cara yang lebih mirip manusia, memiliki lebih banyak fasilitas untuk menyimpang dan bahkan menggunakan objek untuk kepentingan mereka selama pertarungan. Tapi meskipun mereka bisa menggunakan senjata, sebagian besar binatang ini lebih suka bertarung dengan tinju dan mandibula yang kuat. Itu karena, meskipun mereka bisa menggunakan senjata khas manusia, tidak satupun dari mereka bisa menghasilkan barang sebagus yang dibuat oleh manusia. Sebaliknya, kekuatan fisik masing-masing binatang ini jauh lebih besar daripada kekuatan fisik para ahli manusia regional. Bagaimanapun, sementara beberapa dari orang-orang yang terlempar ke permukaan gunung menderita kesakitan, sisa-sisanya mencoba mengalahkan satu-satunya manusia yang mereka lawan. Sekitar 1 jam yang lalu, kelompok binatang gunung berkaki dua ini telah merasakan kehadiran manusia di sekitar mereka ketika mereka memutuskan untuk datang dan mengakhiri hidup orang-orang malang tersebut. Tra ini tidak dikenal tenang tetapi terkenal karena individunya yang berkepala panas, yang suka berkelahi dengan manusia dan binatang lainnya. Dan meskipun semua individu ini telah berada pada tahap kelima dari kultivasi, hal itu tidak menghentikan mereka untuk terus menjadi makhluk yang mudah marah. Dan oleh karena itu, situasi yang terjadi saat ini telah terjadi. Tapi bertentangan dengan apa yang diharapkan makhluk-makhluk ini, alih-alih menghancurkan manusia dan mencuri barang-barang mereka malah menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dari yang bisa mereka tangani. Hanya ada 2 manusia, tapi satu saja sudah cukup untuk membahayakan seluruh kelompok ini. Orang seperti itu tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, sebanding dengan jenderal spiritual puncak,
level 49, tapi dia juga memiliki teknik menantang yang membuat masing-masing makhluk berkaki dua ini gemetar. Orang yang mereka lawan ini bergerak dari sisi ke sisi saat bila es terbentuk di tangannya dan diluncurkan dengan kecepatan tinggi seperti bola meriam. Setiap kali dia melakukan itu, suara pemotongan udara terdengar di tempat itu dan tak lama kemudian tangisan sedih datang dari arah binatang itu. Ledakan. Tiba-tiba satu lagi binatang buas ini diserang ketika lawan sudah cukup dekat dengannya dan melemparkan bilah es ke arah jantung binatang itu. Ah! Binatang itu menjerit putus asa saat ia dibuang, sudah merasakan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Bukan hanya fakta bahwa jantungnya berdebar kencang, membuat binatang itu menjerit kesakitan, tetapi juga fakta bahwa ia merasakan sensasi terbakar yang ditimbulkan oleh es di dalam tubuhnya. Itu adalah rasa sakit luar biasa yang tidak bisa diabaikan, bahkan oleh makhluk dengan tubuh yang kuat dan berdaging. Boom! Retakan! Ah! Dan saat binatang itu membanting punggungnya ke dinding batu itu, tulang-tulangnya patah saat ia batuk seteguk darah. Manusia yang menyedihkan, salah satu dari mereka berteriak dengan marah, melihat temannya diserang secara brutal oleh wanita muda berambut biru itu. Jelas sekali, dua manusia yang dimaksud adalah Minos dan Abi, yang telah melakukan perjalanan selama 2 hari sejak mereka meninggalkan Wilberg. Setelah meninggalkan lokasi tersebut, mereka dengan cepat mencapai kawasan hutan ini, tempat Abi berhasil naik ke level 44 pada malam sebelumnya. Dan setelah dikepung oleh kelompok monster ini, Minos segera mengambil kesempatan ini untuk membiarkan pacarnya berlatih dengan musuh-musuh tersebut. Dia secara alami bukanlah orang yang akan menyerang binatang buas secara tidak rasional selama perjalanannya, tapi pemuda ini tidak keberatan membunuh mereka jika mereka menginginkan hal seperti itu. Dan karena kelompok ini tidak lebih kuat dari Abi, Stuart mudah menyerahkan situasi ini kepada pasangannya untuk ditangani, sementara dia akan melindunginya jika diperlukan. Itu adalah latihan yang bagus untuk Abi, yang seringkali harus kalah saat melawan rekannya. Dia mungkin tidak keberatan dengan kekalahan ini, karena ini adalah latihan, dan itu untuk orang yang dia cintai. Tapi itu tidak buruk untuk dilakukan, menghilangkan rasa frustrasinya terhadap binatang-binatang ini. Sebaliknya, sungguh bagus menemukan musuh yang bisa dia kalahkan setelah pertarungan yang bagus. Dan memang benar demikian, Abi tersenyum ketika salah satu makhluk berkaki dua yang tersisa mencoba menyerangnya, meninju keras ke arah wajahnya. Mati, tapi itu sia-sia. Dengan serangkaian teknik tingkat perak yang lengkap, Abi tidak bisa kalah dari monster setingkatnya dan dari spesies dengan potensi dan kekuatan garis keturunan rendah. Kekuatan, engah, pukulan orang itu hilang begitu saja ketika menyentuh tubuh Abi yang saat itu dilindungi oleh sesuatu yang tampak seperti selaput emas. Ah, akhirnya, setelah 15 menit bertarung, Abi membunuh monster terakhir dengan menciptakan beberapa bilah es dengan teknik serangan barunya, Arctic Art. Pada tahap pertama, teknik seperti itu bisa menciptakan benda es yang sekuat senjata. Tingkat rendah kelas 2, bagaimanapun, setelah melakukan itu, tubuh musuh terakhir yang bertahan itu terjatuh ke tanah setelah jeritan kesakitan yang panjang akibat banyaknya bilah es yang menembus tubuhnya. Hah, sudah berakhir, Abi bergumam dengan suara pelan sambil melihat ke tanah di sekelilingnya, di mana banyak binatang tergeletak, dengan genangan kecil darah di tempat itu. Mayat binatang buas ini mungkin berharga bagi orang biasa, tapi bagi individu seperti Minos dan Abi, tidak ada gunanya mereka membuang-buang waktu. Jadi, yang dilakukan gadis berambut biru itu setelah melihat dan menghela nafas sejenak hanyalah membakar mayat-mayat itu. Binatang buas bisa menjadi lebih kuat dengan melahap binatang lain, jadi tidak baik membiarkan banyak mayat tergeletak di mana mereka berada. Itu bisa menarik kelompok yang lebih besar ke lokasi ini, sesuatu yang mungkin di luar kemungkinannya dan Minos. Oleh karena itu, menghancurkan bukti adalah alternatif terbaik bagi Abi. Dan saat dia melakukan hal tersebut, Minos dan harimau wanita muda ini, yang tadi berjalan menjauh dari lokasi pertempuran, akhirnya turun dari salah satu pohon di tempat itu. Haha, baiklah, Abi. Kalau terus begini, dia sedang mengatakan sesuatu, dengan senyum gembira di wajahnya, ketika tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi di tempat itu. Teriakan, suara orang-orang yang berebut semakin terdengar saat dua kelompok tampak berkelahi saat berlari melewati area di mana pasangan itu berada. Lebih dari 15 orang dalam kelompok itu mendekati keduanya, dan sebagian kecil di antaranya tampaknya mengejar yang lain.
Tiba-tiba seorang pemuda berambut hitam terlempar dari pepohonan di tempat itu hingga terjatuh beberapa meter dari Abi. Ah! Ia menjerit kesakitan sambil berguling-guling di lantai tempat itu, dengan tangan memeluk pinggang, sementara ia merasakan ada luka di perutnya. Dia terluka parah dan sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk terus berjuang. Saat pemuda sekarat ini menggeliat di depan Abi, sekelompok orang muncul di antara pepohonan. Dari mereka, lebih dari separuhnya saling berkelahi, sementara hanya 2 orang yang berjalan menuju pemuda itu. Oh, saksi! Seorang pemuda yang memiliki beberapa tanda pertempuran di baju besi emasnya berseru keras ketika dia menoleh ke pengawalnya dan berkata, "Membunuh mereka." Segera setelah mendengar ini, orang itu menghunus pedangnya dan berlari ke arah Abi, sudah melepaskan bilah udara untuk memotong kepalanya. Tidak, Minos berteriak kaget melihat hal itu terjadi begitu tiba-tiba. Astaga, segera setelah melihat serangan Raja Spiritual menuju ke arah Abi, Minos tanpa sadar mengaktifkan teknik pertahanan dan gerakannya sambil berlari ke arahnya. Langkah eksplosif, tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Di saat yang sama, Abi merasakan perasaan tidak enak di dalam dirinya, melihat serangan itu semakin dekat dengannya. Apakah aku akan mati? Dia memikirkan hal itu selama sepersekian detik ketika akhirnya pukulan itu hanya berjarak beberapa inci dari pukulannya. Menabrak, namun, Stuart muda, yang hanya berjarak beberapa meter dari pasangannya, muncul di hadapan Abi tepat sebelum serangan yang dikirimkan orang tersebut mengenai tubuhnya. Menabrak. Dengan melakukan itu, Minos segera menggunakan tubuh pedang tingkat menengah kelas 2 miliknya untuk melawan serangan lawan sementara dia melancarkan serangan yang lebih kuat ke arah pria itu. Pedang spasial, astaga, ... Segera setelah melepaskan serangan ini, Minos segera menoleh ke arah Abi dan menepuk bahunya. Aku akan mengirimmu ke tempat yang aman. Jadi, katanya sebelum gadis berambut biru itu tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Astaga, bersamaan dengan itu ketika Minos mengirim Abi ke kerajaan tata ruang, individu yang menciptakan serangan sebelumnya mulai merinding ketika dia menyadari kekuatan serangan gencar musuh ini. Sial, bagaimana serangan bocah ini bisa lebih kuat dari seranganku? Raja spiritual yang sebelumnya menyerang Abi yang berada di level 52 mulai merasa semakin gugup saat melihat teknik Minos mendekatinya. Menabrak. Ah! Setelah sepersekian detik, pedang yang diciptakan Minos telah memakukan pria itu, yang mengalami nasib sial karena meremehkan lawannya dan menempatkan dirinya dalam situasi rentan. Setelah menerima pukulan Minos, pertahanan pria itu hancur ketika akhirnya armor yang melindungi tubuhnya tidak mampu menahan damage. Segera setelah itu, sebuah lengan yang memegang pedang besar jatuh ke tanah di tempat itu sementara darah muncrat dari bahu Raja Spiritual itu. Ah! Pria itu berteriak sekuat tenaga, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak percaya bahwa dia, orang berlevel 52, baru saja dilumpuhkan oleh seorang kultivator level 44. Apa? Pemuda berambut hitam yang telah memberikan perintah sebelumnya berseru kaget, melihat situasi telah berubah. Dia hendak membunuh sasarannya ketika dia mendengar anak buahnya berteriak dan melihat semua yang telah terjadi. Pengawalnya kehilangan satu lengan karena satu serangan dari pihak musuh. Namun sebaliknya, wanita muda sebelumnya itu tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Pada saat yang sama, semua orang yang berjuang di bidang ini menyadari perubahan yang baru saja terjadi. Di lokasi itu, saat ini, 7 raja spiritual sedang bertarung satu sama lain. Sementara di level 49, Jenderal Spiritual melakukan hal yang sama. Tapi, di sisi lain, 2 pemuda berambut hitam, yang akan dibunuh dan yang akan dibunuh, keduanya berada di level 47 dan berdiri mengawasi ke arah Minos. 1 orang di level 50, 3 di level 51, 2 di level 52, 1 di level 53, dan 1 di level 54, Minos berpikir dalam hati sambil melihat ke arah Raja Spiritual di depannya, yang pada saat ini saat melanjutkan pertempuran mereka, kecuali yang telah diserang sebelumnya. Tetapi dari 7 orang yang bertempur, mereka sudah hampir kehabisan tenaga. Pikirnya ketika dia melihat betapa terluka dan pucatnya orang-orang itu. Sepertinya mereka akan menyelesaikan urusan mereka. Itu sebabnya mereka ingin melenyapkan aku dan Abi. Minos berdiri di tempat dia mengirim Abi ke kerajaan tata ruang, mempertimbangkan bagaimana dia harus bertindak. Dia segera merasakan kekuatan musuh dan memahami bahwa dia tidak dapat melindungi Abi jika dia tetap tinggal di tempat ini. Karena itu,
dia segera menggunakan kesempatan pertama untuk mengirimnya ke tempat yang aman, memungkinkan dia bertarung tanpa rasa khawatir. Adapun cara dia melakukannya, ya, hal seperti itu sesuai dengan kemampuannya. Cincin kerajaan tata ruang tidak mengharuskan Minos sendiri untuk bepergian ke sana. Padahal, syaratnya satu-satunya adalah orang yang pergi ke tempat itu harus bersentuhan langsung dengan pengguna cincin tersebut. Dengan begitu, Minos bisa mengirim orang ke sana seperti yang dia lakukan sebelumnya. Bagaimanapun, setelah melihat kelompok ini sejenak, Stuart muda memutar lehernya dari sisi ke sisi, membuat suara berderak terdengar di seluruh tempat. Dia kemudian melihat langsung ke arah pemuda yang memimpin penyerangan sebelumnya dan berkata, "Aku tidak tahu siapa kalian, tapi karena kalian sudah mencoba melibatkan kami dalam urusan kalian, aku akan membunuh kalian masing-masing. Aku akan memulai ini untukmu." Minos kemudian memegang pedangnya erat-erat di kedua tangannya sementara cincin hitam mulai melebar di sekelilingnya, dan dengungan bergema di seluruh area hutan itu. Benar, di saat yang sama, dia mulai berlari di tempat itu sambil mengaktifkan semua tekniknya secara bersamaan. Menuju ke arah pemuda yang telah memberikan perintah sebelumnya. Mati, astaga, astaga. Setelah merasakan hal ini, 5 raja spiritual yang berada dalam kelompok pemuda ini merasa merinding ketika melihat hal seperti itu. Serangan yang diciptakan Minos sama kuatnya dengan serangan orang dengan level tertinggi di sana. Pangeran ketiga, mereka berteriak serentak saat satu demi satu mulai bergerak menuju tempat itu. Kedua grup ini tentu saja adalah tim Charles dan Blake. Mereka mulai berkelahi satu sama lain beberapa menit yang lalu ketika pangeran ketiga akhirnya menemukan kakak laki-lakinya. Bagaimanapun, Charles langsung merasakan tubuhnya menjadi sangat berat hingga dia hampir tidak bisa mengangkat lengannya. Brengsek, apa yang terjadi? Mengapa saya tidak bisa bergerak? Jadi, pikirnya, sudah merasakan sesak di dadanya, melihat sebilah pedang membelah udara menuju tubuhnya tanpa dia bisa berusaha membela diri. Namun alih-alih tubuhnya diiris, Charles melihat salah satu pengawal level 52 muncul di hadapannya pada saat kritis dan mencegah hal terburuk terjadi. Kepala pria itu terpisah dari tubuhnya, berguling 2 kali di udara, sebelum jatuh ke tanah bergelombang di tempat itu. Dan ketika darah mengalir deras ke leher orang mati itu, 4 pengawal Charles lainnya bergerak di depannya. Salah satunya adalah orang yang telah kehilangan lengannya, sedangkan 3 sisanya adalah individu level 50, satu lagi level 51, dan satu lagi individu level 54. Keduanya tampak rapuh saat mereka menatap Minos dengan tidak percaya. Bagaimana kita bisa menemukan monster seperti itu? Mereka bertanya-tanya, dan pada saat itu, yang terkuat di antara mereka berkata dengan lantang, setelah menyadari bahwa musuh sebelumnya tidak menyerang mereka. "Anak muda, orang yang baru saja kamu coba bunuh adalah calon Raja Kerajaan Ombak, Charles Walker. Kami memahami bahwa Anda tersinggung dengan serangan terhadap pasangan Anda, tetapi Anda tidak dapat membunuh Pangeran Ketiga. Jadi, lupakan apa yang terjadi, dan tidak ada yang akan melewatkan hal lainnya." Dia berkata dengan penuh wibawa sementara wajahnya benar-benar gelap. Dia memang merasa pemuda di depannya lebih kuat dari yang bisa mereka tangani saat ini, jadi satu-satunya jalan keluar yang terpikir olehnya adalah dengan memanfaatkan latar belakang Charles. Pada saat yang sama, raja spiritual lainnya yang berada di tempat ini berkumpul di sekitar Blake, menunggu apa yang akan terjadi. Mereka sudah dirugikan sebelumnya dan kemungkinan besar akan mati bahkan tanpa campur tangan Minos. Namun kini, ada secercah harapan bagi mereka. Adapun yang lainnya, mereka terus bertarung dari jarak jauh dari tempat di mana yang terkuat berada. Akhirnya, mendengar pria itu berbicara, Minos melihat ke arah Charles dan berpikir, "Karena dia ada di sini, sebaiknya aku membunuhnya dan menghindari masalah yang lebih besar di masa depan. Jadi jika kamu adalah Pangeran Ketiga, yang di sana pasti salah satu saudaramu." Setelah memikirkannya, Minos mengangkat pedangnya ke udara sekali lagi dan berkata, "Jadi, sekarang aku punya alasan lain untuk membunuhmu." Astaga, astaga, dengan cepat beberapa bilah pedang memotong udara dari tempat itu, menuju ke tempat Charles berada. "Kotoran!" Pemimpin pengawal Pangeran Ketiga berteriak kaget, menyadari bahwa Minos tidak peduli dengan dukungan yang mereka miliki. "Pertahankan Pangeran." Mereka kemudian mulai menggunakan teknik bertahan dan menyerang untuk melindungi Charles, yang tidak bisa bergerak di tempat itu, menyaksikan semua ini dengan tidak percaya. Dia tidak punya pilihan selain menunggu bawahannya mengalahkan Minos.
Kalau tidak, dia hanya di level 44. Selama kita bisa menahannya beberapa saat, pikirnya dalam hati, melihat. Gelombang pertama serangan Minos hampir mengenai para pengikutnya. Dia hampir seluruhnya diam, tapi perlahan salah satu tangannya bergerak ke arah lehernya. Bersamaan dengan Minos yang maju ke kelompok Charles, Raja Spiritual mendiskusikan apa yang harus dilakukan di pihak Blake dalam situasi ini. Menurutku kita harus pergi selagi bisa. Salah satu dari mereka berkata, melihat kekuatan serangan yang diciptakan Minos. Tak satu pun dari mereka yang mampu mengatasinya bahkan dalam kondisi prima. Namun, semuanya terluka dan hampir tidak memiliki energi spiritual untuk melanjutkan pertempuran. Akibatnya, mereka berada dalam kondisi yang sangat rentan saat ini. Tidak, itu adalah kesempatan kita untuk melenyapkan pangeran ketiga. Jika dia mati di sini, Pangeran Blake akan memiliki lebih dari 50% untuk menjadi raja dalam beberapa tahun mendatang. Yang terkuat di antara mereka mengatakan pada saat yang sama bahwa pemuda berambut hitam itu sedang duduk di tanah, mencoba memulihkan diri dengan bantuan pil spiritual. Ayo kita berperang. Kurasa orang itu tidak akan membidik kita saat dia menyadari kita bukan musuhnya. Oke, setelah mendengar ini, 2 dari 3 raja spiritual segera berlari menuju medan perang. Satu untuk membantu Stuart muda, satu lagi untuk membunuh musuh lain dari budidaya tahap kelima, dan yang terakhir tetap untuk melindungi Blake. Setelah beberapa detik berjuang dengan semua yang mereka miliki, Raja Spiritual pertama yang melindungi Charles pingsan, menderita luka vertikal besar di sisi lehernya yang memanjang hingga ke perutnya. Setelah menerima kerusakan seperti itu, individu level 50 itu hanya bisa gemetar dengan kuat, mengeluarkan jeritan kesakitan sebelum matanya menjadi gelap dan tubuhnya ambruk ke tempat itu. Dan melihat kematian ini, Minos tidak mengurangi intensitas pertarungannya sedikitpun, dia langsung merasakan tubuhnya semakin kelelahan. Aku harus segera membunuh mereka. Astaga, setelah melancarkan serangan ini, Stuart muda dapat melihat raja spiritual lainnya berkumpul di sampingnya, sudah melancarkan serangannya ke arah Charles. Mati, kekuatan. Melihat hal ini, ketiga pengawal yang melindungi Charles mengutuk semua leluhur orang itu dalam pikiran mereka saat mereka bersiap untuk melawan musuh yang satu ini lagi. Atasi bawahan pangeran kedua ini, dan kita berdua akan menahan bocah ini. Kultivator level 54 memberitahu pria yang kehilangan lengannya tadi. Pukulan Minos mulai melemah, dan dia merasa semakin yakin bahwa mungkin ada cahaya di ujung terowongan untuk mereka. Lawan yang bergabung dengan sisi Minos adalah seorang kultivator level 52, level yang sama sebagai pria yang kehilangan lengannya. Namun, bawahan Blake jauh lebih kelelahan dibandingkan pria ini, yang sebelumnya belum pernah ikut bertarung. Oke, setelah mengatakan itu, kelompok itu berpisah, dengan satu individu berlevel 51 dan individu berlevel 54 lainnya tinggal untuk melindungi Charles. Sebaliknya, keduanya yang berada di level 52 mulai bertarung. Ledakan. Beberapa detik berlalu, namun pertarungan terus berlanjut karena kedua belah pihak tetap bertahan untuk menang. Di satu sisi adalah Raja Spiritual yang lelah, yang pada saat itu hampir kehabisan energi. Di sisi lain adalah Minos, yang meskipun telah melewati titik di mana dia biasanya bisa bertarung dengan pedang barunya, dia tetap bertahan di titik itu. Lagi pula, dengan seni melahap yang menyerap energi dari Raja Spiritual ini, mustahil bagi Minos untuk kehabisan kekuatan di hadapan orang-orang itu. Tapi itu adalah sebuah keberuntungan baginya karena jika lawannya belum terlalu lelah di awal konflik, dia tidak akan bisa mencuri kekuatan lawannya sebanyak itu. Artinya, energi spiritual orang-orang dengan level di atasnya akan mencegah teknik Minos mencuri kekuatan dari targetnya. Namun, karena orang-orang ini hanya punya sedikit cadangan untuk melindungi diri mereka sendiri, tidak ada yang bisa dilakukan untuk mencegah hal seperti itu terjadi. Sekarang, mereka sama rentannya terhadap seni melahap seperti halnya orang-orang dari kultivasi tahap kelima. Kotoran, itu tidak melemah lagi. Pemimpin pengawal Charles berpikir dalam hati, menyadari bahwa dia salah dalam penilaiannya. Lari bersama pangeran, aku akan menahan bajingan itu. Dia berteriak keras sambil menggunakan perisai besar untuk menahan gelombang serangan Minos lainnya. Menabrak, ledakan, namun tak lama setelah mengucapkan kata-kata ini, Raja Spiritual lainnya yang tinggal untuk membela Charles dibunuh oleh Minos, tubuhnya terbelah di bagian pinggang. Kotoran, pikir Charles,
Melihat tubuh bagian atas pria itu bergetar hebat saat tatapan kosong pengawal itu membuat pangeran ketiga panik. Melihat usahanya semakin melemahkan pertahanan Charles, Minos akhirnya mulai berlari melewati tempat itu sambil menggunakan hampir seluruh budidayanya untuk menyelesaikan pertarungan ini. Pedang spasial, langkah eksplosif. Astaga, Minos berlari dari tempatnya berada ke depan dua orang yang tertinggal hanya dalam sepersekian detik. Saat muncul di hadapan Charles dan pengawalnya, Stuart muda segera menggunakan kedua tangannya untuk mengayunkan pedangnya, membuat gerakan yang dimaksudkan untuk membunuh keduanya sekaligus. Sengsara, kamu akan mati untuk ini. Pria itu telah mengomentari hal ini tepat sebelum dia melihat bilah emas pedang Minos bergemerincing di perisainya. Menabrak, retakan, ketika keduanya bertabrakan, perisai bumi yang melindungi pria ini segera mulai retak, dan pedang Minos menghancurkan penghalang terakhir dari teknik pertahanan pria ini. Itu bukanlah artefak spiritual. Oleh karena itu, karena keunggulan spiritual Minos saat ini, pengawal ini tidak dapat mengalahkannya sama sekali dan tekniknya hancur. Pedang spasial. Sekali lagi, Stuart muda menyerang keduanya, tapi kali ini tidak ada pertahanan yang bisa digunakan Raja Spiritual untuk membela Charles. Ini menyelesaikan masalah kita, Minos berpikir sejenak, dan segera setelah gerakan seperti itu, pedang dengan bilah emas dan tanda merah menebas leher kedua sasaran. Pertama, kepala Raja Spiritual itu terpisah dari seluruh tubuhnya, berputar di udara dan jatuh ke tanah. Di saat yang sama, seluruh tubuhnya mulai menyemburkan darah ke arah Minos dan Charles lalu perlahan jatuh ke tanah. Kedua, ketika pedang Minos akhirnya hendak memenggal kepala pangeran ketiga kerajaan ombak, sesuatu yang aneh terjadi. Salah satu tangan Charles, yang bergerak perlahan sejak semua ini dimulai, mengenai benda tertentu yang tergantung di leher pemuda ini. Dan dengan melakukan itu, pemuda ini akhirnya bisa memasukkan sebagian energinya ke dalam kalung ini, mengaktifkan fungsi pertahanannya. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya, keluarga Hargraves. Dia berpikir sejenak, tepat sebelum pedang Minos hanya berjarak 1 mm dari kulitnya. Ledakan. Saat Minos hendak menyentuh leher Charles, ledakan besar terjadi, menyebabkan angin kencang yang membuat semua orang mundur beberapa meter. Benar, lapisan asap tebal kemudian mulai menutupi wilayah itu sementara suara yang sangat dikenal Minos bergema di tempat itu, datang dari arah Charles. Sial, dia berteriak frustasi, menyadari apa yang telah terjadi, sambil mengangkat salah satu tangannya untuk melindungi wajahnya dari hembusan angin.